Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Segenap pengurus JMKH wilayah Jawa Timur yang senantiasa kami harapkan barokah doa restunya, segenap sahabat-sahabat rekanita JMKH dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini tiada kata yang patut kita ungkapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada kita, dan mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini yang kita bawa hingga menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan barokah salawat yang kita lantunkan menjadi menambah mahabbah kita kepada Nabi Muhammad, menjadi sababiah kita mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Hadirin dirahmati oleh Allah, peristiwa Isra Mi'raj adalah merupakan peristiwa yang sangat penting, peristiwa yang sangat luar biasa, dan untuk menunjukkan kebenaran peristiwa tersebut Allah telah mengabadikan dalam Al-Quran, bahkan dalam surat tersebut dinamakan dengan surat Al-Isra, untuk menunjukkan kebenaran peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bahwasanya Allah ingin menunjukkan sebagian kecil kekuasaan Allah. Dalam ayat tersebut, linuriyahu min ayatina, min bermakna min tab'id, sebagian kecil kekuasaan Allah yang ingin ditunjukkan kepada umat manusia, memperjalankan hambanya dalam waktu yang secara logika tidak bisa kita nalar secara akal. Dalam waktu semalam melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Maka tentu peristiwa Isra Mi'raj ini membutuhkan pendekatan ruhaniyah, keimanan bagi kita sebagai umat muslim. Banyak yang bisa kita ambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Di antaranya ketika beliau akan berangkat dari Masjidil Haram, beliau melakukan sholat. Ketika beliau singgah di Bukit Tursina, Syajaratul Musa, beliau singgah untuk sholat. Ketika beliau berada di Baitul Lahmi, beliau pun melakukan sholat. Dan terakhir di Masjidil Aqsa, beliau melakukan sholat. 5 tempat yang beliau singgah ini merupakan gambaran 5 waktu yang menjadi hadiah terindah bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sholat. Dan seakan-akan ingin menggambarkan kepada kita bahwasanya dimanapun bumi tempat kita berpijak, maka hendaklah tempat itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam peristiwa Isra Mi'raj tidak hanya pendekatan ruhaniyah yang kita tunjukkan, akan tapi juga pendekatan akliyah, kecerdasan akal kita. Bagaimana mungkin Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Mi'rajnya, beliau bertemu dengan Nabiullah Adam, beliau bertemu dengan Nabiullah Musa, beliau bertemu dengan Nabiullah Harun, beliau bertemu dengan para anbiya wal mursalin. Dan ini merupakan bukan suatu gambaran film saja, akan tetapi gambaran kehidupan umat manusia besok ketika di dunia maupun besok di akhirat. Maka kita membutuhkan kecerdasan akal. Ini adalah merupakan tak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang buat kita ucapkan hanya melainkan subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pendekatan yang ketiga peristiwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan pendekatan khuluqiyah, yakni pendekatan adab, pendekatan karakter, bahwasanya ketika
Rasulullah menerima perintah salat 5 waktu. Pada awalnya perintah salat 5 waktu itu adalah 50 kali. Beliau sebenarnya menerima apa yang diperintahkan oleh Allah sepenuh hati. Meskipun barokahnya Nabi Musa kemudian mendapatkan dispensasi dan pada akhirnya hanya mendapatkan keringanan 5 salat. Akan tetapi Rasulullah sehakikatnya menerima sami'na wa ata'na, menerima dengan sepenuh hati apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini adalah merupakan pendekatan hulukiyah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah hadiah salat yang diterima oleh Nabi Muhammad kepada kita umat manusia menjadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung sebagaimana yang didahulukan dalam firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Agar semua kita menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang sukses, bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan barokah bulan Rajab, mulianya kemuliaan bulan Rajab ini menjadi momentum kita meningkatkan diri keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Demikian dapat kami sampaikan. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.